Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu kami ucapkan. Kami percaya bahwa jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online ada di dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita mau datang dengan kesungguhan hati kita, menyembah, beribadah kepada Allah kita yang hidup. Dan saya percaya Dia ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk kita boleh masuk di dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Inilah penyembahan pujian kami. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi
Bapa, sungguh hanya Engkau satu-satunya pribadi yang terbaik, termanis buat jiwa kami. Tidak ada satupun jua Tuhan seperti Engkau. Itu sebabnya kami datang. Kami bangga, kami punya Allah, kami punya Tuhan, kami punya Bapa yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Kami rindu menyenangkan Engkau. Kami rindu beribadah, memuji dan menyembah, memberi persembahan yang terbaik bagimu. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami. Dan kami siap memuji. Sebab Engkau ajaib. Engkau ajaib buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, dalam keadaan apapun, biarlah setiap hati kita tetap bersuka cita dan memperkatakan bahwa Yesus ajaib. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya
dalam keadaan apapun, Dia yang ajaib, selamanya tetap ajaib bagi saya dan saudara. Kasih-Nya tidak pernah berubah, kuasa-Nya tidak pernah berubah. Selama kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang melakukan perkara-perkara yang dahsyat, maka itu akan terjadi di dalam hidup kita. Adakah kita percaya bahwa di dalam keadaan yang sulit sekalipun, Tuhan kita sanggup melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang sulit, yang sukar secara manusia kita. Tetapi jika kita mengandalkan Dia, kita percaya akan setiap kuasa mujizat-Nya, maka itu akan terjadi bagi saya dan saudara. Percaya mujizat, kulihat yang tak bebas, sungguh ajaib diubahkan yang diterima.
Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Saya sungguh bersuka cita setiap pertemuan kita, walaupun hanya melalui ibadah online. Tetapi dengan berjumpa Bapak Ibu Saudara sekalian lewat tayangan ini, harapan saya kita semua tetap dalam keadaan baik, di dalam naungan kasih, dan di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita percaya bahwa kalaupun kita tertular oleh virus, tetapi percaya kekuatan Allah selalu menjaga dan memberikan kemenangan, sehingga kesembuhan demi kesembuhan terjadi bagi kita. Baik, kita sebelum mendengar firman Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Kita tunduk kepala. Hati kami bergirang karena Engkau selalu beserta kami. Kami bersuka cita karena Tuhan tetap memimpin langkah-langkah hidup kami. Hingga kami ada saat ini bukan karena kami mampu, tetapi kami merasakan betapa besarnya kasih Tuhan yang menuntun langkah-langkah hidup kami. Kami tahu setiap langkah saat ini bukan lagi kekuatan kami, tetapi kami ada dalam pelukan Allah, sehingga kami bisa terus melangkah dalam kehidupan ini dengan keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Itulah sebabnya hati kami bergirang. Di mana firman itu datang, kami bersuka cita, kami bersorak. Oleh karena firman adalah kehadiran Bapa itu sendiri. Terpuji-puji nama-Mu kekal selamanya. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Saya percaya kita semua ada dalam sukacita yang besar, karena kita berjumpa lagi dalam kebenaran firman Allah. Firman yang datang mengunjungi kita, itu bukan sekedar firman, tetapi itulah kehadiran Allah sendiri dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu, setiap saudara yang mendengar berita firman harus ada sukacita, harus ada gairah, ada semangat, sehingga firman itu benar-benar menjadi kekuatan, menopang kehidupan kita, membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah tema. Tuhan ingin diam di tengah-tengah keluarga kita. Sekali lagi, Tuhan ingin berdiam di tengah-tengah keluarga kita. Wow, ini hal luar biasa Bapak Ibu. Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Paulus katakan, siapa lawan kita? Apalagi di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Ketakutan begitu mencekam setiap orang. Tetapi kalau Tuhan beserta dengan kita, saya percaya ketakutan itu akan lenyap dari kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita, maka ketakutan itu akan sirna. Kenapa? Karena Tuhan adalah di atas segala-galanya. Oleh karena itu pada saat ini harapan saya kepada kita semua, mari songsonglah firman Allah dengan penuh gairah. Sambutlah firman Tuhan dengan penuh antusias. Walaupun kita beribadah di rumah,
Walaupun mungkin Anda hanya lihat di layar televisi, mungkin Anda cuma melihat di layar kecil, yaitu di HP saudara. Saudara, tidak persoalan, asal Anda antusias dengan firman Allah, ada semangat, ada gairah menyambut firman, karena firman itu adalah kehadiran Allah itu sendiri. Allah mau berdiam di tengah-tengah kita. Itulah keinginannya. Allah mau berdiam di tengah-tengah umatnya. Itu adalah kehendaknya. Jangan Anda berkata, mana mungkin. Masa iya sih? Masa Tuhan mau berdiam tinggal bersama-sama dengan kami? Masa Tuhan mau diam di tengah-tengah manusia yang berdosa? Bapak Ibu sekalian, bukankah telah nyata Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan telah menyatakan kehadirannya, diam bersama-sama dengan manusia. Dia ikut bersama-sama dalam berbagai keadaan yang dihadapi oleh umatnya. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah manusia, karena memang itulah kehendak Allah untuk berdiam di tengah-tengah umatnya. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, apa yang harus kita perbuat? Supaya Allah diam di tengah-tengah kita, berdiam di tengah-tengah keluarga kita. Apalagi di tengah-tengah situasi saya katakan seperti ini, kita semua sangat membutuhkan kehadiran Allah dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Semua orang membutuhkan Tuhan saat ini. Virus 19 ini, saudara, COVID-19 ini susah sekali untuk diobati. Oleh karena itulah membuat banyak orang ketakutan. Walaupun keluarga kandung kalau meninggal dunia, nggak berani kita melakukan sesuatu apapun kecuali menonton dari jauh dalam pemakamannya. Bahkan orang tua kandung sekalipun, anak-anak tidak berani mendekat kalau meninggal dunia. Karena takut terpapar oleh virus COVID-19 ini. Mengerikan. Untuk itulah maka Allah mau berdiam di tengah-tengah kita. Untuk itulah karena dia melihat betapa umatnya saat ini mulai dalam tekanan yang begitu rupa, sehingga tidak sedikit yang sudah mulai merasa putus asa, tidak sedikit orang mulai merasa tidak berdaya. Saudara, untuk itulah maka Allah mau diam di tengah-tengah umatnya. Untuk apa? Untuk dia mau menangani semua permasalahan yang kita hadapi. Haleluya. Ini hal yang luar biasa. Saya bawa kita membaca sebuah ayat. Dalam Keluaran pasal 25 ayat 8 sampai 9. Firman Allah berkata demikian. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Keluaran 25 ini ditulis sementara mereka bangsa Israel ini keluar dari Mesir, berada di tengah perjalanan menuju tanah perjanjian. Bapak Ibu sekalian, mereka harus melewati padang gurun yang luas.
Dan mereka harus berhadapan dengan berbagai keadaan, berbagai tantangan, berbagai bahaya. Belum lagi mereka mesti berperang melawan bangsa-bangsa yang mereka lalui, negeri-negeri yang mereka lewati. Mereka mesti harus mau tidak mau berperang melawan musuh. Kalau Allah tidak hadir di tengah-tengah mereka, bangsa Israel pasti tidak akan sampai tanah perjanjian. Bangsa Israel tidak akan pernah sampai ke Kanaan. Untuk itulah maka Allah berkata kepada Musa, aku mau berdiam di tengah-tengah umatku. Saudara-saudara, betapa besarnya kasih Allah kepada umatnya. Dia tidak tega membiarkan umatnya berjalan sendiri, menghadapi tantangan demi tantangan, menghadapi bahaya demi bahaya, menghadapi musuh demi musuh. Allah tidak sampai hati membiarkan umatnya menghadapi semua keadaan yang berbahaya dengan kekuatan mereka sendiri. Demikianlah saat ini. Allah tidak tega, saya bahasakan sekarang, melihat kita sebagai umatnya dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi tidak berdaya, bahkan mungkin menyerah total kepada virus COVID-19 ini. Itulah sebabnya Allah berkata, aku mau diam di tengah-tengah mereka. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Mereka harus membuat tempat kudus. Ingat, mereka yang harus membuat tempat yang kudus. Bukan secara otomatis tempat kudus itu ada. Bukan secara otomatis itu tempat kudus itu siap. Tetapi Tuhan berkata, aku mau diam di tengah-tengah mereka. Tetapi mereka harus, ini tidak bisa tidak, harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Ingat, Allah kita adalah Allah yang kudus. Dia berfirman, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Allah kita adalah Allah yang sempurna. Itulah sebabnya dia berkata, hendaklah kamu sempurna karena Bapa di sorga sempurna adanya. Berilah tempat bagi Tuhan dalam hidupmu. Berilah tempat bagi Tuhan dalam keluargamu. Berilah tempat bagi Tuhan dalam rumah tanggamu. Setiap kita, mari sediakan tempat bagi Tuhan. Kalau tempat itu ada, dia siap, karena itu memang keinginannya. Itu memang kehendaknya. Dia mau tinggal bersama-sama dengan umatnya. Allah kita adalah Allah yang baik. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia tidak tega membiarkan kita sebagai anak-anak ketebusannya berjalan sendiri menghadapi bahaya yang begitu mengerikan di depan perjalanan hidup kita. Karena itu dia mau bersama kita. Dia mau tinggal ada bersama kita. Dia ingin merasakan berbagai keadaan bersama dengan kita. Dia ingin mengambil alih berbagai situasi. Dia ingin mengambil alih berbagai keadaan. Dia ingin mengambil alih berbagai bahaya yang mendatangkan kematian. Karena itu sekali lagi, mari kita sediakan tempat bagi Tuhan. Kondisi sekarang ini adalah waktunya
Karena itulah ibadah ada di rumah kita masing-masing. Secara online atau live streaming. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, Tuhan ingin agar supaya di dalam setiap keluarga ada penyembahan kepada Allah. Agar dalam setiap keluarga ada berita firman yang didengar bersama. Agar di setiap keluarga ada kuasa Allah yang bekerja. Agar di setiap keluarga Allah di dalam roh hadir di sana. Itulah kehendaknya. Persoalannya, kalau tidak ada tempat, bagaimana dia bisa hadir, diam di tengah-tengah kita? Bagaimana dia berdiam kalau tidak ada tempat? Kalau secara manusia, kalau tidak ada tempat, dia mungkin hanya bisa bertamu. Tetapi kalau ada tempat, dia ingin diam bersama saudara, di dalam rumah tangga saudara, dalam keluarga kita. Dia mau bersama-sama. Apalagi menghadapi situasi sekarang ini. Kalau Tuhan beserta dengan kita, saya percaya mujizat demi mujizat akan terjadi di tengah-tengah kondisi yang begini sulit. Maka kita akan melihat mujizat demi mujizat dari Bapa akan nyata di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Kita bukan lagi berjalan dengan kekuatan kita, tetapi kita mulai berjalan dengan kekuatan Allah. Dia yang beserta dengan kita dan mengambil alih semua situasi. Dan kalau ada hal yang perlu dibereskan oleh Allah, maka mujizat pasti akan terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel adalah menjadi contoh bagi kita semua. Demikian pada saat ini. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mau berdiam bersama kita. Dia ingin menyatakan kehadirannya. Dia tidak akan membiarkan Anda dan saya berjalan seorang diri. Karena itu mari kita melihat mulai dari keluarga kita. Karena kalau Tuhan mau diam di dalam hidup keluarga, maka kita harus perhatikan keluarga kita. Kita harus perhatikan rumah tangga kita. Seperti apa? Kita datang kepada firman Allah. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Berkata demikian. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Mari kita hadirkan Tuhan dalam keluarga kita masing-masing. Mari kita membuat tempat yang kudus bagi Allah di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan mulai dari rumah tangga berarti mulai dari hidup suami dan istri. Hidup suami dan istri harus beres. Firman Allah berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Jangan tanduklah suamimu. Tunduk bukan tanduk. Tetapi ada juga istri-istri yang salah melihat kebenaran ini. Bukan tunduk dia, tapi tanduk. Selalu melawan suami. Tidak mau diarahkan suami.
Saudara, bagaimana Allah bisa berdiam di dalam keluarga kita kalau kondisi suami dan istri itu modelnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau model keluarga di mana Tuhan akan berdiam di dalamnya, itu istri tunduk kepada suami. Jadi mudah saja kita melihatnya. Adakah Tuhan mau berdiam di tengah-tengah kita atau tidak? Kita mulai lihat dari hidup suami dan istri. Tapi firman Allah berkata, kelakuan istri yang baik itu tanpa banyak bicara. Orang melihat kelakuannya bisa bertobat. Itu dahsyat. Nggak perlu banyak ngoceh. Nggak perlu banyak omong. Kelakuan kita itu adalah sebuah berita Injil yang besar. Itu adalah sebuah berita yang dahsyat. Kelakuan hidup kita itu yang akan menjadi berkat atau menjadi malapetaka bagi orang lain. Jadi sekali lagi, kalau rumah tangga ingin menyiapkan tempat bagi Allah, maka mulailah dari suami dan istri harus beres. Kalau ada masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri, mari pada hari ini saudara bereskan. Buang yang tidak baik. Ingat, kelakuan istri itu penting sekali. Karena dengan kelakuan istri, ini di sini tidak dikatakan kelakuan suami, kelakuan istri. Tanpa ada perkataan, itu bisa memenangkan orang-orang yang menyaksikannya. Itu hal yang pertama. Ayat 2 berkata, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi orang melihat kemurnian istri, merawat suaminya, perhatikan suaminya, tunduk kepada suami dengan murni dan dengan hidup yang saleh. Itu membuat orang melihat bertobat. Ayat 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan berkepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Luar biasa. Jadi perhiasan seorang istri itu bukan hal-hal materi. Tetapi dikatakan perhiasan ialah manusia batinia. Dia tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Bapak ibu saudara sekalian, mari kita perbaiki langkah-langkah hidup keluarga kita masing-masing sesuai dengan berita firman Allah. Istri harus lemah lembut dan tentram. Dikatakan itu sangat berharga di mata Tuhan. Doa saya untuk ibu-ibu rumah tangga, agar benar-benar tampil sebagai pribadi yang lemah lembut. Karena itulah yang berharga di mata Tuhan. Ayat 5, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham
dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Bapak Ibu, kita belajar dari Ibu Sarah. Saking hormatnya kepada suaminya, dia tidak panggil namanya, tapi dia panggil apa? Tuhan. Tuhan. Oleh karena itulah maka saudaraku yang Tuhan kasih, Sarah yang umurnya sudah 90 tahun sanggup melahirkan seorang anak perjanjian yang bernama Ishak. Luar biasakah itu? Bukankah ini hal yang luar biasa? Di tengah-tengah kemandulannya, karena dia terus hormat kepada suaminya, dia sangat taat kepada Abraham. Ayat 6 ini berkata sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Sebuah penghargaan atas suami, sebuah penghormatan terhadap suami. Ini perlu dicontoh kalau kita ingin melihat hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi oleh karena Tuhan akan berdiam dalam keluarga kita. Maka akan terjadi hal yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Secara medis mungkin umur 90 tahun. Sarah sudah sangat tua. Abraham umur 100 tahun. Sudah sangat tua. Tetapi di tengah-tengah umur yang renta itulah, maka mujizat Allah terjadi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketaatan seorang Sarah telah memberi kesempatan Allah membuat perkara yang dahsyat. Ketaatan seorang Sarah kepada suaminya telah membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Marilah ibu-ibu, perhatikan akan hal ini, agar Tuhan mau berdiam di dalam rumah tangga kita masing-masing. Ketika suami dan istri benar-benar saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati. Istri harus tunduk kepada suami. Ini sudah ketetapan firman. Kalau kita ingin Allah berdiam bersama-sama dengan kita. Lalu bagaimana dengan suaminya? Ayatnya yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kepada suami-suami, kalau ingin Tuhan mau berdiam dalam keluarga rumah tanggamu, hormatilah istrimu, hargailah mereka. Dikatakan oleh firman Allah, mereka sebagai kaum yang lebih lemah, bukan ditekan, bukan diabaikan, bukan disepelekan, tetapi hormati. Hormati. Oleh karena itu istri tunduk agar supaya suami hormat. Ini harus terjadi dalam keluarga rumah tangga kita. Barulah kita bisa melihat kehadiran Allah dalam kehidupan keluarga kita.
Sehingga perkara-perkara yang besar akan terjadi, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Secara medis tidak mungkin Sarah melahirkan, sebab firman Allah berkata dia sudah mati haid. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Allah. Kalau dia hadir bersama-sama dalam keluarga kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Sekali lagi, sudah kehendak Allah, dia ingin diam bersama kita. Tetapi bagaimana dia mau tinggal bersama kita kalau suami istri terus adu argumen di rumahnya? Bagaimana Allah mau berdiam dalam rumah kita kalau suami istri terus tidak ada persepakatan? Bagaimana Allah bisa berdiam kalau di rumah kita terus terjadi pertengkaran? Bagaimana Allah bisa berdiam dalam rumah kita? Padahal Allah keinginannya dia ingin diam bersama kita. Karena Allah itu roh. Dan roh itu memenuhi bumi ini. Dimanapun kita berada, Allah ada di situ. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Untuk membina sebuah rumah tangga supaya damai. Firman Allah berkata begini. Saya tambah sedikit waktunya. Dalam Efesus pada pasal yang keempat. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perkataan kotor yang dimaksud di sini bukan hanya karena kita maki-maki orang saja. Perkataan kotor di sini bukan hal-hal yang secara manusiawi itu caci makian. Tetapi perkataan kotor itu pun adalah hal-hal yang kita ucapkan yang tidak membangun. Perkataan-perkataan yang kita sampaikan yang justru membuat orang lain tawar hati. Perkataan-perkataan yang kita katakan yang membuat orang lain menjadi susah. Perkataan-perkataan yang kita ucapkan yang membuat orang lain tidak sejahtera. Itu sama dengan perkataan kotor, tidak berfaedah, tidak mendatangkan yang baik. Padahal dikatakan di sini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi perkataan-perkataan yang kita ucapkan sembarangan, saya katakan, itu sama dengan perkataan kotor. Mari pakailah perkataan-perkataan yang baik, sehingga orang mendengar itu bisa terbangun. Bisa dikuatkan. Jangan perkataan-perkataan kita selalu perkataan-perkataan yang tidak benar. Itu sama dengan perkataan kotor. Tidak berdampak baik kepada orang yang mendengarnya. Apalagi dalam sebuah keluarga. Apalagi dalam hidup suami dan istri. Pakailah kata-kata yang membangun untuk istri Anda. Pakailah kata-kata yang membangun untuk suami Anda. Jangan terus kata-kata yang melemahkan. Kata-kata yang mematahkan semangat. Berhenti untuk hal itu.
supaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Sehingga di tengah-tengah situasi seperti ini kita tidak gentar. Kenapa? Karena Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita. Ini harus kita sadari benar. Bahkan dikatakan di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Alangkah indahnya perkataan-perkataan. Kalau Anda melihat dalam suratan Salomo, saudara-saudara sekalian, puji-pujian dari seorang suami kepada istri, kepada mempelainya. Lalu pujian dari mempelai kepada sang suaminya. Begitu indah kata-katanya. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih. Luar biasa. Itu yang harus kita pelajari. Saudara pelajari pengkhotbah. Pelajari siluasar. Bagaimana kehidupan rumah tangga itu. Bagaimana suami berbicara kepada istrinya, bagaimana istri berbicara kepada suami. Seringkali dikatakan, "Hai dindaku." Saudara, "Hai kekasihku." Kalau kita sekarang ini, saudara-saudara sekalian, sudah begitu jauh. Kita terkadang tidak bisa ngontrol, tidak bisa mengendalikan perkataan. Ketika kita emosi, kita mengikuti emosi kita. Perkataan itu mengikuti emosi. Sehingga semua perkataan yang keluar itu adalah perkataan-perkataan yang tidak membangun. Sehingga perkataan-perkataan itu perkataan-perkataan yang tidak membuat orang beroleh kasih karunia. Mari mulai sekarang, suami-suami, ucapkanlah kata-kata yang membangun untuk istrimu. Hai istri-istri, ucapkanlah kata-kata yang membangun untuk suamimu. Bapak, ibu, saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Biarlah setiap pribadi kita mau memperhatikan hal ini. Buatlah tempat kudus dalam rumah tangga kita masing-masing, mulai dari suami dan istri. Maka anak-anak akan terayomi dengan baik. Kalau suami istri sudah menjadi sehati, sepikir, sejiwa, karena hanya satu tubuh bukan lagi dua, maka Allah akan hadir di situ. Dan kalau Allah hadir di situ, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Mujizat Allah pasti terjadi. Tuhan memberkati kita semua. Saya sampaikan di sini firman Allah. Sampai ketemu dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Segala kemuliaan, pujian, hormat kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Oleh karena kasih setiamu yang terus menjaga kami umat-Mu. Sehingga sampai pada hari ini Tuhan kami dalam keadaan baik. Bapa, ampunilah kami. Kalau sampai hari ini Tuhan kami tidak menyediakan tempat yang kudus bagi-Mu. Dan mulai saat ini kami setiap keluarga akan membangun tempat yang kudus bagi Allah. Di mana istri mulai tunduk kepada suami dan suami mulai menghormati istri. Bapa, terima kasih sehingga Engkau akan hadir di dalam rumah tangga kami masing-masing. Hingga apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin karena kuasa Tuhan bekerja. Bapa, terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kuatkan umat-Mu, kuatkan kami semua,
untuk kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi negeri kami. Kami berdoa bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden kami. Demikian para menteri. Kami berdoa untuk angkatan bersenjata, baik itu TNI maupun Polri. Demikian kami berdoa untuk para dokter, suster, para perawat ya Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan tolong mereka semua. Jaga lindungi kesehatan mereka ya Bapa. Berikan kekuatan, berikan hikmat agar supaya mereka boleh bekerja sebagaimana harus mereka lakukan. Bapa, terima kasih. Biarlah pemerintah kami dari pusat sampai daerah tetap ada dalam kendali kuasa Allah. Lindungi presiden, wakil presiden, dan para kabinet ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpuji-puji nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita bangkit berdiri untuk menerima berkat dari Bapa Surgawi. Maka turunlah sekarang anugerah berkat dari Allah Bapa di sorga, dari Yesus Kristus Gembala Agung, Tuhan dan Juru Selamat kami sekalian, dari Roh Kudus, penolong kami yang sejati. Sekarang sampai Maranatha Tuhan datang. Diberkatinya rumah tanggamu masing-masing. Diberkatinya semua mata pencaharianmu. Diberkatinya engkau kemanapun engkau pergi. Diberkatinya engkau dalam segala keadaan yang ada padamu. Tuhan menjauhkan engkau dari segala malapetaka maut. Menghindarkan engkau dari segala kecelakaan. Tuhan Yesus berjanji tetap menyertaimu sampai kesudahan alam. Maka sekarang berkat Allah turun dengan segala kelimpahannya. Dalam rumah tanggamu, dalam mata pencaharianmu, dalam usahamu, dalam apapun yang engkau punyai. Diberkati oleh Tuhan dalam kelimpahannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.